Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai teknik penilaian. Saya sendiri Mustika Nurul Fadilah NPM 1750600110 akan menjelaskan mengenai pengertian penilaian pengetahuan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian penilaian pengetahuan. Penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses hasil belajar peserta didik. Berdasarkan pengertian dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara berkesinambungan. Selanjutnya ada fungsi penilaian. Menurut Purwanto 2010 halaman 5 mengelompokkan fungsi penilaian dalam kegiatan penilaian pendidikan dan pengajaran sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan siswa setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. Dan yang ketiga, untuk keperluan bimbingan konseling atau BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devianisa Ekawati, NPM 1750600112. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teknik penilaian pengetahuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang tadi sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya mengenai fungsi penilaian menurut Purwanto. Dan sekarang saya di sini akan menjelaskan materi tentang fungsi penilaian menurut Arifin tahun 2012 halaman 24 mengemukakan bahwa fungsi penilaian dalam belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara psikologis. Peserta didik selalu butuh untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam pembelajaran, mereka perlu mengetahui prestasi belajarnya sehingga ia merasakan kepuasan dan ketenangan. Yang kedua, secara sosiologis. Penilaian berfungsi untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Mampu dalam arti bahwa peserta didik dapat berkomunikasi dan beradaptasi terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan segala karakteristiknya. Yang ketiga, secara didaktis metodis. Penilaian berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing, serta membantu guru dalam usaha memperbaiki proses pembelajaran. Yang keempat, penilaian berfungsi untuk mengetahui kedudukan peserta didik dalam kelompok. Apakah dia termasuk anak yang pandai, sedang, atau kurang pandai. Hal ini berhubungan dengan sikap dan tanggung jawab orang tua sebagai pendidikan pertama dan utama di lingkungan keluarga. Orang tua perlu mengetahui kemajuan anak-anaknya untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Yang kelima, penilaian berfungsi untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Jika peserta didik sudah dianggap siap atau fisik dan non-fisiknya, maka program pendidikan dapat dilaksanakan. Sebaliknya, jika peserta didik belum siap, hendaknya program pendidikan tersebut jangan dulu diberikan karena akan mengakibatkan hasil yang kurang memuaskan. Yang selanjutnya, yang keenam, penilaian membantu guru dalam memberikan bimbingan dan seleksi, baik dalam rangka menentukan jenis pendidikan, jurusan, maupun kenaikan kelas. Melalui penilaian, kita dapat mengetahui potensi peserta didik sehingga kita dapat memberikan bimbingan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yang terakhir, yang ketujuh, secara administratif. Penilaian berfungsi untuk memberikan laporan tentang kemajuan peserta didik kepada orang tua, penjabat, pemerintah yang berwenang, kepala sekolah, guru-guru, dan peserta didik itu sendiri. Hasil penilaian dapat memberikan gambaran secara umum tentang semua hasil usaha yang dilakukan oleh institusi pendidikan. Selanjutnya ada tujuan penilaian. Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 104 tahun 2014 menyebutkan 4 tujuan penilaian, yaitu yang pertama, mengetahui
tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seseorang atau kelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program penggayaan. Yang kedua, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, yaitu seperti harian, tengah semester, 1 semesteran, 1 tahunan, dan masa studi satuan pendidikan. Yang ketiga, menetapkan program perbaikan atau penggayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasi sebagai peserta didik yang lambat atau cepat dalam belajar dan pencapaian hasil belajar. Dan yang terakhir, yang keempat, memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan semester berikutnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Untuk itu dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama ada sahih. Sahih di sini adalah penilaian yang didasarkan pada data kemampuan yang sudah diukur. Yang kedua ada objektif. Objektif di sini adalah penilaian yang didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Yang ketiga ada adil. Adil di sini adalah penilaian yang tidak merugikan dan tidak menguntungkan peserta didik. Yang keempat ada terpadu. Terpadu di sini adalah penilaian salah satu komponen yang tidak terpisahkan. Yang kelima, terbuka. Terbuka di sini ada 3 komponen, yaitu prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang ketujuh ada sistematis. Sistematis di sini adalah penilaian yang tersusun ataupun terencana. Yang kedelapan, beracuan kriteria di sini adalah didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi peserta didik. Yang kesembilan ada akuntabel, yaitu penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan oleh peserta didiknya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Aprianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penilaian pengetahuan. Teknik penilaian pengetahuan menurut Kemendikbud tahun 2015 halaman 11 menjelaskan bahwa penilaian pengetahuan KI 3 dilakukan dengan cara mengukur penguasaan peserta didik yang mencakup pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam berbagai tingkatan proses berpikir. Untuk penilaian pengetahuan, kita bisa menggunakan teknik penilaian pengetahuan dengan cara yaitu tes tertulis. Tes tertulis yaitu soal-soal yang harus dijawab peserta didik dan memberikan jawabannya dengan tertulis. Lalu di dalam tes tertulis tersebut dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu uraian dan objektif. Uraian yaitu menguraikan, mengorganisasikan, dan menyatakan jawaban peserta didik dengan kata-katanya sendiri. Lalu di dalam uraian tersebut dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu bentuk uraian bebas dan bentuk uraian terbatas. Bentuk uraian bebas yaitu peserta didik menjawab soalnya dengan cara dan sistematikanya sendiri, atau peserta didik bebas mengemukakan pendapat sesuai dengan kemampuannya. Lalu di uraian terbatas yaitu peserta didik mengemukakan hal-hal tertentu sebagai batasan-batasannya. Lalu di objektif atau kelompok objektif biasa disebut dengan tes dikotonomi karena jawabannya antara benar atau salah dan skornya antara 1 atau 0. Lalu tes objektif ini terdiri dari beberapa bentuk, yaitu yang pertama ada tes benar atau salah, yaitu pertanyaannya yang mengandung 2 kemungkinan jawabannya, yaitu benar atau salah. Lalu yang kedua yaitu ada pilihan ganda. Pilihan ganda ini digunakan untuk mengukur hasil belajar yang lebih kompleks dan berkenaan dengan aspek ingatan, pengertian, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Lalu yang ketiga ada menjodohkan. Menjodohkan ini yaitu jawabannya yang keduanya dikumpulkan pada 2 kolom berbeda. Misalkan kolom yang sebelah kiri adalah soal, kolom yang sebelah kanan adalah jawaban. Jadi kita bisa dengan silang atau dengan garis untuk menemukan jawaban-jawabannya atau menjodoh-jodohkan jawaban-jawaban yang benar dari soal tersebut.
Lalu yang keempat yaitu melengkapi. Melengkapi itu adalah mengemukakan dalam kalimat yang tidak lengkap. Misalkan kita memberikan kalimat lalu peserta didik melengkapi kalimatnya. Misalkan kalimat Indonesia, ibu kotanya titik-titik, misalkan seperti itu. Lalu yang kedua ada tes lisan. Tes lisan ini mengadakan tanya jawab pendidik dan peserta didik, misalkan dengan kita memberikan soal langsung dijawab oleh peserta didik. Lalu tetapi dengan cara lisan, jadi siswa tidak boleh membuka buku sama sekali. Lalu yang ketiga ada penugasan. Penugasan itu yaitu pemberian tugas kepada peserta didik untuk memfasilitasi peserta didik memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Jadi fungsinya itu untuk penilaian setelah proses pembelajaran. Misalkan seperti kita sekarang hari ini belajar tentang apa, lalu kita memberi tugas, apakah tingkatan mereka itu apakah sudah paham dengan tugas apa yang kita sudah berikan. Nah, lalu selanjutnya di sini ada skema penilaian pengetahuan atau seperti peta konsep atau inti dari penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan itu ada tes tertulis, tes lisan, lalu ada penugasan. Tes tertulis itu ada pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, isian atau melengkapi, lalu uraian. Lalu di tes lisan ada perintah, kuis, dan tanya jawab. Lalu di dalam penugasan ada tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok di sekolah, di luar sekolah, dan di rumah. Jadi skema itu inti dari apa yang sudah dijelaskan oleh saya, yang tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi skema ini adalah hanya intinya saja dari apa yang dijelaskan oleh saya tadi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi selanjutnya adalah karakteristik penilaian. Dalam buku panduan penilaian untuk sekolah dasar dijelaskan bahwa kurikulum 2013 memiliki 5 bentuk karakteristik dalam penilaiannya. Yang pertama adalah tuntas belajar. Ketuntasan belajar merupakan capaian minimal yang harus dicapai siswa dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal ini, KI1 dan KI2 yang merupakan penilaian aspek sikap, ketuntasan belajar ditujukan ketika ia mampu memperlihatkan perilaku baiknya. Sedangkan bagi yang tidak akan diberikan umpan balik secara langsung dan terus-menerus sampai pada akhirnya ia mampu menunjukkan perbaikan dari sikap ia sendiri. Untuk aspek penilaian pengetahuannya atau KI3, ketuntasan belajar ditentukan oleh satuan pendidikan itu sendiri. Ketuntasan belajar ini memiliki fungsi untuk mendiagnosis secara dini mengenai perkembangan anak. Yang kedua ada otentik. Otentik merupakan sinonim kata dari asli, faktual, dan nyata. Maka dari itu, sebenarnya tujuan penilaian sendiri tidak hanya untuk mengukur sejauh mana siswa tahu atau mengerti tentang materi yang sudah dijelaskan, tetapi lebih daripada itu, penilaian itu untuk mengukur apa yang bisa siswa tersebut lakukan di kehidupan nyata yang berkaitan dengan materi yang sudah dijelaskan. Yang ketiga ada berkesinambungan. Berkesinambungan berarti berkelanjutan. Jadi untuk penilaian ini tidak cukup untuk dilakukan 1 kali atau 2 kali, tapi harus lebih. Hal ini agar pendidik dapat mengetahui secara utuh mengenai perkembangan si peserta didik tersebut, mengetahui perkembangannya, mengetahui kemajuannya, kemundurannya, sehingga ia bisa mempersiapkan tindakan apa yang harus dia lakukan untuk membantu perkembangan si peserta didik tersebut. Yang keempat adalah menggunakan bentuk dan teknik penilaian yang bervariasi. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa untuk penilaian aspek pengetahuan sendiri, bentuk penilaiannya adalah ada 3. Yang pertama bentuk tulisan, kedua lisan, dan yang ketiga penugasan. Maka dari itu, untuk melakukan penilaian hasil belajar siswa, kita diharapkan untuk tidak selalu menggunakan metode yang sama, tapi bisa menggunakan variasi lain yang disesuaikan dengan kompetensi yang ingin dicapai dari siswa tersebut. Yang kelima atau yang terakhir adalah berdasarkan acuan kriteria. Itu artinya bahwa penilaian tersebut sudah berdasarkan pada kriteria yang sudah ditetapkan oleh satuan pendidikan.
yang mana kriteria tersebut tentunya sudah melalui berbagai pertimbangan yang meliputi pertimbangan karakteristik anak, pertimbangan karakteristik dari mata pelajaran, dan juga kondisi dari satuan pendidikan tersebut. Materi selanjutnya adalah pelaksanaan penilaian pengetahuan. Dalam pelaksanaannya, untuk waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari guru yang bersangkutan. Biasanya penilaian pengetahuan bisa dilakukan secara harian, secara bulanan, ataupun mingguan. Bisa juga ketika tengah semester ataupun dilakukan ketika menjelang akhir semester. Itu untuk waktunya. Untuk bentuk atau tekniknya sendiri seperti yang sudah dijelaskan bahwa dalam pengaplikasiannya bisa menggunakan tes tulisan, lisan, ataupun dalam bentuk penugasan. Terima kasih.